Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jam 2, Mas Boy akan melanjutkan perjalanan touring dari Pacitan menuju Jogja. Kali ini Mas Boy akan melakukan eksplorasi dimulai dari titik nol Pacitan yang berada di alun-alun Pacitan. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga perjalanan ini lancar dan tidak menemui halangan apapun di jalan. Sampai nanti di titik nol Jogja. Halo Sobat Aspal, balik lagi bareng gue di channel Mas Boy. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang cukup legendaris di tanah Jawa. Kita baru aja ninggalin kota 1001 Goa, Pacitan, dan tujuan kita hari ini adalah Jogja. Oke guys, kita udah masuk JLS. Lihat deh, aspalnya masih hitam banget, marka jalan jelas, dan yang paling penting, sepi. Ini surganya para pemotor sih. Tetap ya, utamakan keselamatan. Ini adalah batas keluar kota Pacitan. Jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok, tetapi sudah lebar dan halus, dengan marka jalan yang jelas. Sekarang sudah memasuki Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan. Desa Sedeng adalah sebuah desa di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang terkenal dengan tanjakan dan kelokan ekstrem di jalur nasional 3. Wilayah ini sedang dikembangkan sebagai rintisan desa wisata dan agrowisata Jobong. Jalur ini juga dipasangi portal untuk mencegah truk berat guna menghindari kecelakaan dan kerusakan jalan. Lihat deh, vibes-nya bener-bener beda pas kita udah masuk lebih dalam ke area perbukitan. Aspalnya masih mulus banget, marka jalannya juga masih putih tegas, bikin makin percaya diri buat ambil tikungan. Di sisi kiri kita disambut sama tebing hijau yang rimbun, dan di kanan ada deretan pohon kelapa serta vegetasi tropis yang sejuk banget di mata. Suasananya tenang, udaranya bersih, dan yang paling juara adalah minimnya polusi suara dari kendaraan besar. Di persimpangan ini terlihat lampu lalu lintas menyala kuning, tanda bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di atas jalan terpampang papan petunjuk arah, dan sesuai rencana perjalanan kali ini kita ambil jalur lurus menuju Jogja. Kalau ke kiri adalah arah ke Pantai Klayar, lurus ke Solo dan Jogja. Nah, Sobat Aspal, sekarang kita lagi melintas di atas jembatan Baksuka. Jembatan ini salah satu landmark penting kalau kalian lewat daerah Punung, Pacitan. Bisa dilihat ya, pembatas jalannya khas banget dengan warna merah putih yang mencolok di antara hijaunya alam sekitar. Di bawah jembatan ini mengalir sungai yang membelah lembah. Kalau kalian sempat menoleh sedikit ke kanan atau kiri, pemandangan lembahnya benar-benar asri dan memberikan kesan rimba yang kuat. Sungai Baksoka di Punung, Pacitan, adalah situs geologi dan arkeologi penting geosite Gunung Sewu yang terkenal sebagai bengkel kapak genggam zaman Paleolitikum atau budaya Pacitanian. Wisatawan dapat mempelajari sejarah purba, fosil, dan melihat situs temuan artefak batu Kalsedon yang berusia ribuan tahun di kawasan ini. Sungai ini memiliki panjang sekitar 23 km dan lebar 50 meter, berhulu di Gunung Batok dan bermuara di Laut Selatan Jawa. Aliran airnya yang jernih dan segar dikelilingi oleh perbukitan hijau yang asri. Lokasinya yang berada di kawasan pedesaan memberikan suasana tenang, cocok untuk wisatawan yang ingin melepas penat dari keramaian kota. Oke guys, sekarang kita resmi masuk di wilayah Kecamatan Punung. Kalau kalian perhatikan, suasananya mulai sedikit lebih ramai dibanding jalur hutan tadi. Di sini jalanan didominasi oleh aspal yang mulus dengan marka jalan yang masih sangat rapi. Kanan kiri kita disambut rimbunnya pohon jati dan kelapa. Khas banget suasana pedesaan di Pacitan bagian barat. Perlahan kita mulai memasuki Kecamatan Punung. Jalan utama terlihat cukup lebar dengan garis tengah kuning yang membentang rapi. Di kanan kiri sudah mulai tampak deretan rumah warga, warung kecil, dan beberapa toko sederhana yang menandakan kita masuk area pemukiman. Di atas, papan penunjuk arah menggantung jelas. Jika ke kiri, ini adalah jalur utama ke Pantai Klayar. Kita tetap lurus saja mengikuti petunjuk jalan, sementara lampu lalu lintas di depan terlihat menyala. Kecamatan Punung di Pacitan terkenal dengan wisata gua menakjubkan dan pantai eksotis, terutama Goa Gong yang merupakan salah satu gua terindah di Asia Tenggara.
Gua Tabuhan, dan pantai Klayar yang ikonik. Selain itu, terdapat destinasi lain seperti Sungai Maron, Gua Luncaran, dan Pawon Pamong, menjadikannya pusat wisata alam unggulan. Goa Gong di Desa Bomo, Punung, Pacitan, Jawa Timur, adalah destinasi wisata gua terpopuler yang terkenal dengan stalaktit dan stalagmit menakjubkan serta pencahayaan warna-warni. Disebut gong karena batuan di dalamnya mengeluarkan bunyi seperti gong. Tiket masuk sekitar Rp20.000 dewasa, buka jam 7 pagi sampai 4 sore. Menampilkan 7 ruangan dengan stalaktit atau stalagmit kristal yang indah. Terdapat 5 sendang, termasuk sendang relung Nisto yang dipercaya membuang sial. Area gua dikelilingi perbukitan hijau yang memukau. Tersedia pemandu lokal, toilet, mushola, area parkir, warung makan, dan persewaan center. Waktu terbaik, pagi hari untuk menghindari keramaian terutama saat weekend. Keamanan, gunakan alas kaki yang tidak licin karena lantai gua lembab. Memasuki pertigaan Beliruk Pacitan, kita ambil ke arah kiri untuk melanjutkan ke arah Jogja. Jika lurus akan mengarah ke Batu Retno dan Waduk Gajah Mungkur. Setelah lepas dari pertigaan Punung ini, medan jalan bakal mulai terasa perbedaannya. Kita bakal disuguhi lebih banyak tanjakan dan tikungan yang membelah perbukitan. Persiapkan gigi motor kalian, karena kita sudah semakin dekat dengan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jalan mulai sedikit menanjak dengan aspal yang terlihat bergelombang tipis di tengah, diapit pepohonan rindang yang membuat suasana terasa teduh dan sejuk. Angin berhembus pelan. Suasana masih cukup sepi. Tanpa ragu, kita tetap ambil jalur lurus ke arah Jogja. Gas dijaga stabil, fokus ke tanjakan di depan. Perjalanan terus berlanjut, meninggalkan persimpangan menuju Tabuhan dan tetap setia di jalur utama menuju Jogja. Di atas terlihat papan petunjuk arah yang cukup jelas, lurus menuju Wonosari Yogyakarta, sedangkan belok kanan ke Ponorogo Wonogiri. Kita tetap ambil jalur lurus ke arah Wonosari dan Yogyakarta. Jalan mulai sedikit menikung ke kanan dengan aspal yang halus dan marka putih yang rapi. Di sisi kanan kiri sudah terlihat rumah-rumah warga dan warung kecil, menandakan kita melewati kawasan pemukiman. Dan akhirnya, sampai juga kita di penghujung wilayah Jawa Timur. Di depan kita sudah berdiri Gagak Gapura Selamat Jalan Jawa Timur. Ini adalah tanda kalau kita baru saja menyelesaikan etape Pacitan Punung dengan sukses. Begitu kita melewati bawah gapura ini, kita bakal resmi masuk ke wilayah Jawa Tengah sebelum nantinya nembus ke Gunung Kidul, Jogja. Disinilah garis tak kasat mata itu berada perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Wonogiri. Jalan yang membelah perbukitan karst ini menjadi saksi pertemuan dua wilayah, Pacitan di sisi timur dan Gunung Kidul di sisi barat. Pepohonan hijau berdiri rapat di kanan kiri jalan, seakan menyambut setiap pengendara yang melintas. Gerbang khas di kedua sisi menjadi penanda bahwa perjalanan tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga memasuki nuansa budaya yang berbeda. Di Pacitan, dikenal sebagai kota seribu goa, alam menawarkan pesona pegunungan dan pantai selatan yang memikat. Sementara Gunung Kidul menyuguhkan bentang karst yang unik, tradisi yang kuat, serta keramahan masyarakatnya. Perbatasan ini bukan sekadar batas administrasi, melainkan penghubung cerita, perjalanan, dan identitas. Setiap kendaraan yang melintas membawa kisah baru, menyatukan dua daerah dalam satu jalur yang sama, jalur perjalanan, jalur pengalaman. Gunung Kidul bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Tengah, dan dikenal memiliki topografi perbukitan kapur serta potensi hasil bumi berupa gaplek ketela kering. Wilayah ini, yang mencakup kecamatan seperti Semanu wilayah terluas, juga seringkali memiliki akses ke pantai-pantai di tenggara Yogyakarta dan merupakan bagian dari wilayah terluas di Yogyakarta. Papan penunjuk jalan di depan memberi 3 pilihan arah perjalanan. Jika tetap lurus, jalan akan membawa kita menuju Pracimantoro, wilayah perbatasan yang menjadi gerbang menuju Yogyakarta. Bila berbelok ke kanan, arah perjalanan mengarah ke Batu Retno, Wonogiri, kawasan yang dikenal dengan hamparan perbukitan dan jalur penghubung menuju Waduk Gajah Mungkur. Sementara itu, belokan ke kiri membawa perjalanan menuju Paranggupito, daerah pesisir selatan dengan panorama alam yang masih alami dan suasana yang lebih tenang. Kali ini, kita memilih tetap lurus,
melanjutkan perjalanan menuju Pracimantoro dan memasuki wilayah Yogyakarta. Perjalanan dari Pacitan menuju Jogja makin terasa hangat saat roda motor mulai memasuki wilayah Pracimantoro. Di sisi kanan jalan, tampak megah berdiri Masjid Al-Akbar Usroh Ismail. Kubah-kubah emasnya berkilau terkena cahaya matahari. Sementara di sebelah kiri tampak rumah sakit Maguan Husada Pracimantoro siap melayani para pasien. Dari kejauhan terlihat kerumunan di tengah jalan. Sebuah mobil berhenti miring di badan jalan. Ada mobil polisi yang terparkir. Kami spontan mengurangi kecepatan. Ternyata telah terjadi kecelakaan. Sebuah sepeda motor tergeletak di sisi aspal. Sementara pengendaranya sudah dibantu warga untuk duduk di pinggir jalan. Helmnya masih terpasang, tapi wajahnya tampak pucat. Di dekatnya, seorang ibu memegang lengannya, mungkin mencoba menenangkan. Mobil yang terlibat berhenti beberapa meter di depan. Semoga semua yang terlibat kecelakaan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada luka atau lecet sama sekali. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Akhirnya kita tiba di perempatan Pracimantoro. Jika belok ke kanan, jalan akan membawa kita menuju Pracimantoro dan juga ke Museum Karst Indonesia, kawasan yang dikenal dengan bentang alam batu kapur dan wisata edukasinya. Namun jika tetap lurus, perjalanan akan berlanjut menuju Jogja, menembus jalur utama yang menghubungkan wilayah selatan menuju kota tujuan. Sejenak kami berhenti, memastikan arah. Museum Karst adalah museum yang berisi koleksi informasi dan contoh batuan kapur karst, terletak di Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri. Museum tersebut merupakan museum karst terbesar dan terunik di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sekitar 10 tahun yang lalu, Mas Boy pernah mengunjungi museum ini. Museumnya memang sangat unik dan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang geologinya yang dapat dipelajari. Museum Karst menjadi tempat wisata edukasi dan rekreasi. Museum tersebut diresmikan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengunjung museum dapat melihat berbagai macam replika manusia purba, hewan yang diawetkan, serta gua yang menjadi tempat tinggal replika manusia prasejarah. Alhamdulillah, akhirnya kita memasuki JLS Gunung Kidul. Sekarang mari kita nikmati perjalanan yang sangat syahdu ini. Begitu masuk area JLS Gunung Kidul ini, mata kita langsung dimanjakan dengan pemandangan bukit-bukit kapur yang dibelah rapi. Lihat deh, aspalnya halus banget, bikin perjalanan terasa tenang. Di kiri kanan kita, tebing-tebing tinggi ini seolah jadi gerbang raksasa yang mengawal perjalanan kita. Yang bikin JLS ini istimewa adalah kombinasi warnanya. Birunya langit, hijaunya pepohonan, dan putihnya batu karst. Udaranya pun masih segar banget. Rasanya bukan kayak lagi perjalanan antar kota, tapi lebih kayak lagi wisata jalan raya. Sedikit tips buat kalian yang mau lewat sini, pastikan kondisi kendaraan prima ya, karena jalannya banyak tanjakan dan turunan landai yang panjang. Dan jangan lupa, siapkan memori kamera yang banyak,
karena setiap tikungan di sini benar-benar instagramable. Meninggalkan Pacitan lewat JLS menuju Jogja adalah pilihan terbaik buat kalian yang ingin healing di sepanjang jalan. Sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Wonosari, Gunung Kidul, dan suasana pantai akan makin terasa. Saat Mas Bay mengendara dengan santai, karena benar-benar menikmati JLS Gunung Kidul ini dengan penuh rasa syukur, tiba-tiba ada pengendara lain yang memanggil dan memperingatkan Mas Boy tentang kondisi kendaraan yang saya kendarai. Ternyata ada asap yang keluar dari dekat knalpot. Akhirnya Mas Boy berhenti sejenak untuk mengecek kondisi yang ada. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Semoga perjalanannya lancar dan tidak ada kendala. Ternyata posisi sidebag saya terlalu ke bawah, sehingga posisinya persis di depan moncong knalpot. Akhirnya lama-kelamaan, sidebag sebelah kanan gosong di bagian bawah beserta isinya yang ada di dalam. Akhirnya segera kami siram dengan air sidebag tersebut supaya segera padam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan telah mengirim pengendara yang baik hati untuk mengingatkan saya. Sedikit tips buat kalian yang mau lewat sini, pastikan kondisi kendaraan prima ya, karena jalannya banyak tanjakan dan turunan landai yang panjang. Dan jangan lupa, siapkan memori kamera yang banyak, karena setiap tikungan di sini benar-benar instagramable. Meninggalkan Pacitan lewat JLS menuju Jogja adalah pilihan terbaik buat kalian yang ingin healing di sepanjang jalan. Sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Wonosari, Gunung Kidul. Perjalanan berlanjut menembus jalan yang membelah perbukitan batu di kiri dan kanan. Tebing-tebing kapur yang dipotong rapi berdiri kokoh, memperlihatkan lapisan batuan yang menjadi ciri khas kawasan ini. Di atasnya, pepohonan hijau tumbuh liar, seolah menutupi kerasnya batu dengan sentuhan alam yang lembut. Jalan terbentang lurus di tengah, sunyi dan lapang. Tidak banyak kendaraan melintas, hanya hamparan aspal yang mengarah jauh ke depan, menuju perbukitan berikutnya di kejauhan. Untuk menuju Jogja, jalur yang terbaik adalah keluar JLS ini setelah sampai Imogiri. Nanti tinggal belok kanan saja menuju arah Yogyakarta. Mas Bay kali ini ingin mencoba keluar JLS ini akan menuju Wonosari. Dan akhirnya nanti tembus di Patuk dan Jogja. Sebenarnya banyak pilihan untuk menuju Jogja saat melewati JLS Gunung Kidul ini. Di titik ini, perjalanan terasa seperti melintasi lorong alam diapit dinding batu dan dedaunan, dengan langit luas sebagai atapnya. Sebuah jalur yang sederhana, namun menghadirkan ketenangan di setiap kilometer yang dilewati. Jalur jalan lintas selatan JLS di Gunung Kidul bukan sekadar jalan penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju deretan pantai indah yang tersebar di sepanjang pesisir selatan. Melintasi JLS berarti membuka akses ke berbagai destinasi wisata pantai khas Gunung Kidul dari yang ramai hingga yang tersembunyi. Dari jalur inilah para pelancong dapat berbelok menuju pantai-pantai seperti Baron, Kukup, Krakal, Indrayanti, hingga pantai-pantai kecil yang masih alami. Dengan jalan yang membelah perbukitan karst, JLS seolah menjadi gerbang utama menuju keindahan laut selatan. Setiap simpang dan akses turun dari jalur ini mengarah ke pesona pantai yang berbeda. Singkatnya, JLS Gunung Kidul adalah koridor utama yang membawa siapa saja dari daratan menuju panorama pantai selatan yang menawan.
Akhirnya perjalanan menyusuri JLS dari Pacitan ke Jogja tadi benar-benar sepadan banget kan sama jauhnya. Mas Bay akhiri perjalanan ini tepat di persimpangan JLS menuju Wonosari. Makasih ya udah nemenin Mas Bay jalan-jalan virtual hari ini. Jangan lupa like dan tulis di kolom komentar jalur mana lagi yang menurut kalian punya pemandangan sekeren ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stay safe and keep exploring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.